Assalamualaikum, halo para pecinta serial drama India dimanapun kalian berada, selamat berjumpa kembali bersama dengan Mimin. Kali ini Mimin akan mencoba membahas alur cerita sinopsis Gopi. Ahem begitu kagum pada Gopi saat melihat Gopi rela membela Kokila di hadapan aparat kepolisian. Meski dirinya masih dalam keadaan lemah, tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya, alangkah baiknya kawan semua tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Yuk guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di episode kali ini nampak terlihat Gopi yang baru tersadar dari komanya, dan ia sendiri langsung tersadar, lalu ia pun langsung menanyakan di manakah keberadaan Kokila saat ini. Lalu Hetal sangat kebingungan di saat ia akan mengatakan kepada Gopi kalau ternyata Kokila sudah dibawa oleh aparat kepolisian dan dipenjara. Lalu Gopi sendiri ia terus saja menanyakan kepada Hetal kalau dirinya ingin bertemu dengan ibunya itu. Hetal terus saja mengatakan kepada Gopi, kau harus sabar dulu. Nanti aku sendiri pun yang akan mengantarmu setelah keadaanmu lebih baik. Akan tetapi Gopi tetap saja ia sendiri kekeh keras kepala ingin bertemu dengan ibunya sekarang juga. Di adegan selanjutnya terlihat Ahem yang terus saja memohon-mohon kepada aparat kepolisian sambil ia berkata, tolong jangan sekarang kalian memenjarakan ibuku, karena bukti tersebut tidak cukup kuat untuk memasukkan ibuku ke dalam penjara. Lalu Kinjal sendiri ia pun menghalangi petugas polisi yang akan memasukkan Kokila ke dalam jeruji besi. Lalu Kinjal sendiri ia pun ditegur oleh polisi tersebut kalau ia melanggar aturan di dalam kantor polisi ini, maka Kinjal pun akan dimasukkan bersama Kokila ke dalam jeruji besi. Lalu Kokila mengatakan kepada Kinjal, cukup Kinjal, kau tidak perlu melakukan hal ini karena aku sendiri yang akan masuk ke dalam penjara tersebut, dan aku tidak mau kalau kau ikut di penjara gara-gara membelaku. Kali ini aku mohon turuti permintaanku. Setelah itu Kinjal pun menuruti permintaan Kokila, dan akhirnya Kokila pun dimasukkan ke dalam jeruji besi. Setelah Kokila dimasukkan ke dalam penjara, Kinjal dan Ahem mereka yang melihatnya pun hanya bisa menangis, meneteskan air mata. Dan karena Ahem merasa tidak terima, ia pun langsung bergegas menghampiri aparat kepolisian kalau dirinya akan segera menelpon pengacaranya. Di saat Ahem sedang berusaha menghubungi pengacaranya tersebut, tiba-tiba saja ia dan seluruh keluarga Modi dikejutkan dengan kedatangan Gopi di kantor polisi ini. Gopi sambil ia pun melihat ke arah Gopi. Kokila mengatakan kepada Gopi, bagaimanakah keadaanmu? Dan aku sangat khawatir. Apa yang kau rasakan saat ini? Lalu di saat Gopi menghampiri Kokila, ibu, kenapa kau ada di sini? Dan apa alasannya kau bisa dipenjara seperti ini? Lalu Kokila ia berusaha untuk menjelaskan kepada Gopi kalau dirinya tidak apa-apa. Ini hanya kesalahan kecil saja. Gopi mengatakan kepada Kokila, tidak mungkin ini hanya kesalahan kecil sehingga membuatmu dipenjara seperti ini. Setelah Gopi mengatakan hal tersebut, tiba-tiba saja Kokila menegur Gopi. Bukankah kau harus istirahat di rumah sakit karena kondisimu masih sangat lemah? Dan aku tidak ingin terjadi sesuatu kepada dirimu. Lalu di saat Kokila meminta kepada Gopi untuk kembali ke rumah sakit agar Gopi cukup beristirahat, Gopi malah mengatakan kepada Kokila, aku tidak ingin pergi dari sini sebelum kau pergi bersamaku, kata Gopi kepada Kokila. Lalu Gopi berusaha menjelaskan kepada Kokila kalau dirinya akan menceritakan bagaimana sebelum dirinya kecelakaan kala itu. Di saat Gopi akan menjelaskan, tiba-tiba saja Kokila mengatakan, aku telah mengetahui dengan apa yang telah terjadi kepada dirimu. Bukankah ini semua gara-gara Paridi yang telah membawamu ke rumah sakit dan membuatmu koma, kata Kokila kepada Gopi. Aku tidak terima dengan apa yang telah terjadi kepada dirimu. Jadi aku sendiri memberikan sedikit pelajaran kepada Paridi. Di saat Kokila mengatakan hal tersebut,
tiba-tiba saja ayah Paridi pun memperlihatkan raut wajahnya yang begitu marah kepada dirinya. Akan tetapi Kokila sendiri, ia sama sekali tidak merasa takut di saat ayah Paridi melihatnya dengan raut wajah yang begitu sinis. Gopi mengatakan kepada Kokila, "Ibu, seharusnya kau tidak perlu melakukan hal tersebut yang membuatmu harus dipenjara seperti ini." Akan tetapi Kokila mengatakan kepada Gopi, "Aku tidak ingin terjadi sesuatu kepada dirimu, makanya aku melakukan hal ini." Lalu ayah Paridi sangat emosi kepada Kokila. Ia mengatakan kepada aparat kepolisian, "Aku ingin dia dihukum seberat-beratnya karena aku tidak terima dengan apa yang telah dia lakukan." Lalu polisi tersebut mengatakan kepada seluruh keluarga Modi kalau Kokila akan terus dipenjara sebelum Paridi ditemukan. Lalu Ahem langsung menghampiri dirinya sambil ia pun berkata, "Kenapa ibuku harus dihukum padahal dirinya tidak melakukan apapun?" Lalu Gopi mengatakan kepada inspektur tersebut. Sambil Gopi sendiri, ia pun berusaha berjalan. Meski ia masih merasakan sakit di kepalanya, Gopi tetap mengatakan, "Aku siap menjadi saksi di pengadilan karena aku sendiri yang menjadi saksi di saat Paridi akan diculik oleh seseorang dan itu semua bukanlah kesalahan ibuku atau kesalahanku." Kokila merasa terharu di saat ia melihat Gopi berani membela dirinya di hadapan aparat kepolisian. Lalu di saat Gopi menjelaskan semuanya, kronologis yang telah terjadi kepada dirinya, aparat kepolisian itu mengatakan kepada Gopi, "Apa buktinya kalau memang ucapanmu itu memang benar? Karena aku sendiri memang sudah menemukan bukti di dalam selendang yang dikenakan oleh Paridi." Lalu inspektur tersebut mengatakan kepada Gopi, di dalam selendang tersebut ada bercak darah dan itu sudah membuktikan kalau darah tersebut adalah darah Nyonya Paridi. Setelah inspektur tersebut menjelaskan, tiba-tiba saja Gopi pun memotong pembicaraannya sambil ia pun berkata, sambil terlihat Gopi sendiri ia pun hampir terjatuh karena ia masih merasa pusing di kepalanya. Di saat itu pula Ahem merasa khawatir kepada Gopi. Akan tetapi Gopi mengatakan kepada inspektur tersebut, "Aku ada bukti satu orang lagi. Ia adalah Bibi Urmila dan ia menyaksikan di mana di saat Paridi diculik oleh Pipan yang menyamar sebagai supir bajai. Di saat malam itu, kami bertiga akan pergi ke rumah Modi dan di saat setelah Paridi memasuki bajai tersebut, tiba-tiba saja bajai itu pun malah pergi meninggalkan bersama aku dan juga Bibi Urmila. Dan ia pun langsung membawa kabur Paridi di saat itu juga." Setelah Gopi berusaha menjelaskan hal tersebut, tiba-tiba saja polisi itu pun hanya mengangguk. Lalu Gopi mengatakan kepada polisi tersebut, "Setelah hal itu, di saat aku berusaha menolong Paridi, akan tetapi Pipan malah mendorongku sampai aku terguling-guling dan kepalaku pun menjadi terbentur. Setelah itu aku pun tidak sadarkan diri. Setelah itu aku menjadi tidak ingat karena diriku memang tidak sadarkan diri. Dan jika kalian tidak percaya, kalian pun boleh memanggil Pipan karena pasti dirinya pun terluka. Dan Paridi sendiri ia pun pasti tidak terima dengan apa yang telah ia lakukan kepada diriku." Seluruh keluarga Modi merasa kaget setelah Gopi menjelaskan hal tersebut. Dan akhirnya episode pun berakhir. See you, bye-bye guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Mimin.